Halo guys, welcome back again to my channel bersama saya Hansan di sini dan seperti biasanya setiap harinya saya akan buatkan video seputar cryptocurrency. Apa kabar kalian hari ini semuanya? Semoga dalam keadaan yang baik-baik saja. Teman-teman, kita melihat Bitcoin masih kesulitan sepertinya untuk mendapatkan momentum baik ke atas maupun ke bawah. Sudah beberapa hari terakhir kita melihat Bitcoin stuck di dalam sebuah range. Pada video hari ini kita bakal membahas kira-kira apa yang bisa kita expect berikutnya beserta beberapa data di belakang layar yang sedikit banyak mungkin bisa menentukan bagaimana sentimen market ke depan. Jadi pastikan kalian stay tune terus sampai akhir video. Nah, teman-teman, per hari ini kita melihat crypto global market cap kembali ke angka 2,73 triliun dolar atau turun sekitar 0,67%. Nah, kalau misalnya kita melihat top 10 coin sendiri, keadaannya sebenarnya dominan berwarna merah. Penurunannya ranging antara 0, sekian persen hingga kurang lebih 3%. Dan yang menjadi top performer hari ini adalah Tron, kenaikannya 4,36% ke 0,2218 dolar. So, itu adalah outlook sementara dari beberapa top coin yang ada. Sekarang kita langsung saja masuk ke beberapa data dan berita terbaru hari ini. Nah, yang pertama teman-teman, kita mau tahu dulu bahwa minggu ini kita mendapatkan beberapa event dan juga data ekonomi yang cukup penting dari US. Nah, salah satunya telah dirilis kemarin, yaitu adalah data retail sales. Yang kalau kalian lihat juga termasuk dalam kategori high impact, teman-teman. Nah, kalau kalian perhatikan, retail sales kemarin keluar di angka 0,2%. Meskipun mengalami kenaikan dari yang sebelumnya minus 1,2%, tetapi itu lebih kecil peningkatannya daripada perkiraan, yaitu adalah di 0,6%. Nah, teman-teman, sekali lagi harusnya bagi saya ya, ini akan membuat The Fed nanti di hari Kamis dini hari kemungkinan tidak akan hawkish. Oke? Saya nggak tahu apakah dia bakalan dovish banget, tapi menurut saya secara pribadi nih, kemungkinan kecil dia bakalan hawkish. Artinya dia bakalan cenderung netral atau lebih ke arah dovish. Nah, kalau misalnya dovish, teman-teman, maka harusnya kita bisa melihat ada reaksi positif dari market. Nah, bukan hanya karena kita melihat data retail sales itu walaupun mengalami peningkatan tapi tidak sesignifikan ekspektasi, data CPI dan juga core CPI kemarin juga menunjukkan terjadi penurunan yang lebih signifikan daripada perkiraan. Sehingga bagi saya harusnya itu bisa menjadi indikasi bagi The Fed bahwa perekonomian di Amerika Serikat sekarang mulai start untuk melambat lagi. Nah, ketika perekonomian Amerika Serikat melambat dan misalnya perlambatan tersebut itu makin signifikan, itu akan menjadi masalah ujung-ujungnya. Jadi mereka harus find the balance, teman-teman. Harus ketemu di tengah. Supaya mereka mau melihat inflasinya terus stabil, tapi mereka tidak mau juga perekonomian Amerika Serikat hancur. Salah satunya mungkin dengan unemployment rate yang meningkat drastis. Kemudian mereka masuk ke resesi, GDP-nya menurun, retail sales, dan lain seterusnya juga kena hit gitu. Jadi mereka sepertinya harus antara netral atau dovish di Kamis ini. Nah, untuk teman-teman yang nggak tahu, hari Kamis dini hari itu di pukul 1 sampai 1.30 akan ada economic projections, FOMC statement, Fed interest rate decision, dan juga FOMC press conference. Jadi itu ada 4 event secara sekaligus yang bakalan diselenggarakan di pukul 1 dini hari sampai 1.30. Yang menurut saya akan lebih penting untuk disimak adalah FOMC economic projections dan juga FOMC press conference. Sedangkan untuk interest rate decision, saya rasa kemungkinan besarnya masih akan stay di angka 4,5 ya teman-teman. Tapi mungkin mereka akan memberikan clue yang dovish ketika nanti Kakek Powell start untuk berbicara, atau mungkin bisa diwakilkan dari economic projections-nya. Jadi teman-teman, itu sedikit banyak yang bisa saya sampaikan ke kalian tentang bagaimana menurut saya sentimen market untuk minggu ini. Kalau misalnya Fed nanti dovish, maka harusnya kita bisa melihat sentimen berubah menjadi sedikit ke arah positif, dan harusnya kita bisa melihat market mengalami relief rally lanjutan. Bitcoin juga saya rasa akan termasuk, mungkin bisa naik sampai kurang lebih 86 sampai 88 ribu. Which is sebenarnya bukan sesuatu yang baru, kita sudah expect hal tersebut terjadi dari beberapa hari yang lalu. Meskipun sampai dengan saat ini itu belum terjadi ya teman-teman. Kita masih stuck di sebuah range antara 85.000 sampai kurang lebih 82.000 dolar. Dan salah satu alasan juga kenapa saya merasa bahwa cukup make sense bahwa market maker akan mencoba untuk mendorong ke harga 86 sampai 88 adalah kalau teman-teman melihat
tumpukan likuidasi yang ada sekarang, dengan sangat jelas kalian bisa melihat area 85.000 sekian sampai kurang lebih 88.000 itu terdapat tumpukan likuidasi di sini. Oke. Jadi ini adalah sebuah range yang harusnya bisa dituju oleh market maker berikutnya. Nah, tetapi tentunya pergerakan market pada minggu ini juga pasti akan dipengaruhi oleh salah satu event terbesar yaitu adalah FOMC. Kalau misalnya nanti market menginterpretasikan kakek Powell sebagai dovish, harusnya kita bisa melihat ada rally di market. Tidak hanya di Bitcoin, tapi juga di stock market Amerika Serikat. Yang untuk sementara waktu terlihat seperti mendapatkan semacam relief rally. Dan bisa aja mendapatkan lanjutannya ketika misalnya FOMC-nya dovish dan juga economic projections-nya menunjukkan bahwa akan ada rate cuts beberapa kali di tahun ini. Itu saya rasa akan cukup gitu ya untuk membuat market at least mendapatkan semacam relief rally. Dan juga kemudian teman-teman, berita baik lainnya adalah kita juga udah start melihat spot Bitcoin ETF kemarin melakukan pembelian yang relatif signifikan jika kita bandingkan data beberapa minggu terakhir. Yang cenderung ya, kebanyakannya outflow. Kalaupun ada inflow, itu biasanya hanya beberapa ratus Bitcoin inflow-nya. Tapi data terbaru menunjukkan bahwa ARK Invest kemarin membeli 1050 Bitcoin, Fidelity membeli 1515 Bitcoin, BlackRock membeli 500 Bitcoin. Yang artinya kalau kita totalkan, kemarin itu ada inflow sebesar hampir kurang lebih 3000 Bitcoin. So far so good teman-teman, semua indikator dan juga data sepertinya masih cukup mendukung bagi Bitcoin untuk at least mendapatkan pelanjutan relief rally dari sini. Nah, meskipun dari segi price action beberapa waktu terakhir cukup membosankan ya teman-teman, kita melihat Bitcoin dari kurang lebih tanggal 14 Maret kemarin hingga sekarang, itu stuck di dalam sebuah range antara 85.200 sampai ke kurang lebih 82.000 dolar. Nah, tetapi ini masih sebenarnya sama aja dengan apa yang sudah saya sampaikan beberapa hari terakhir, teman-teman. Bahwa selama area 81.000 itu belum kita take out, menurut saya kita masih akan mempunyai potensi untuk mengalami push lebih tinggi menuju ke area 86 sampai 88.000 dolar. Nah, kalau misalnya short term banget, sebenarnya memang ada sesuatu indikasi yang tidak terlalu positif ya. Yaitu adalah kita mendapatkan ada 2 kali percobaan di sini untuk breakout. Karena awalnya kan trendline-nya modelnya seperti ini ya, teman-teman. Atau kalian mau anggapnya seperti ini. Bebas. Ada percobaan breakout, itu gagal gitu ya. Itu adalah percobaan breakout pertama kali dan gagal. Nah, kemudian yang kedua, teman-teman, ini juga sepertinya adalah percobaan breakout lagi. Kalau kalian lihat di 1 hour, ini adalah harusnya sebuah trendline yang valid gitu kan. Kita coba breakout lagi tapi juga pada akhirnya gagal. Jadi ada 2 kali false break, teman-teman, dan itu tentunya bukan sebuah indikasi yang baik. Terlebih kalau misalnya kita lihat di 15-minute chart, sekarang justru ya, yang saya lihat terjadi adalah di time frame yang kecil kita sedang membentuk sebuah impulsive move ke bawah juga diikuti bearish continuation pattern. Nah, jika kita sampai berhasil untuk clear di bawah area trendline di sini, maka saya rasa kita akan melihat Bitcoin untuk membuat wave kedua dari koreksi ini. Ini adalah impulsive move-nya, ini adalah wave pertama koreksi, dan ini adalah wave keduanya. Sebelum pada akhirnya kita mungkin akan start untuk kembali mendapatkan rally. Nah, hal yang serupa sebenarnya juga teman-teman pernah lihat di sini, ya kan? Kita mendapatkan rally, ketemu dengan top-nya, kemudian kita mendapatkan koreksi wave pertama, koreksi wave kedua, and then baru kita start untuk breakout lagi kan. Nah, ini kita anggap sebagai rally juga, and then kita mendapatkan koreksi wave pertama, bisa aja kita membuat koreksi wave kedua. Oke? Perlu teman-teman ketahui bahwa bentuk corrective move itu bisa banyak macam. Bisa yang bentuknya mengerucut seperti ini, yang biasa mungkin kita sebut sebagai penan atau symmetrical triangle. Bisa dalam bentuknya seperti ini, yang mungkin kita sebut sebagai rectangle. Bisa juga dalam bentuk seperti ini, teman-teman, yang biasa kita sebut sebagai bull flag. Ya kan? Nah, jadi untuk sementara waktu, teman-teman, pergerakan Bitcoin itu masih cenderung sideways. Oke, selama kita masih mampu maintain area trendline ini, maka masih ada potensi bahwa kita hanya sekedar membentuk yang namanya symmetrical triangle atau penan, bebas kalian mau anggap yang mana aja. Oke. Tetapi kalau kita breakdown dari area trendline ini,
saya rasa kita akan membuat corrective move yang berbeda, yaitu adalah dalam bentuk bull flag. Oke, tetapi kedua senario tersebut pun masih tidak mengubah bias saya yang short term bullish. Karena pada akhirnya juga, kalau memang benar ini hanya sekedar corrective move, apakah corrective move-nya dalam bentuk nanti bull flag seperti ini, ataukah hanya dalam bentuk symmetrical triangle? Tetapi keduanya masih ujung-ujungnya hasilnya sama, yaitu adalah naik ke atas menuju ke area 86 sampai 88 ribu dolar. Invalidasinya, sekali lagi, adalah jika kita berhasil breakdown di bawah 81 and then start mendapatkan bearish continuation pattern, sama seperti yang mungkin teman-teman bisa lihat di sini, dan itu oke, saya mungkin akan kembali flip ke arah bearish. Jadi saya rasa penjelasannya cukup jelas ya teman-teman. Kesimpulan yang pertama adalah, untuk minggu ini sebenarnya ada banyak hal yang akan bisa menentukan pergerakan besar Bitcoin berikutnya. Salah satunya adalah dari FOMC. Tapi berdasarkan beberapa data yang ada, saya merasa harusnya FOMC kali ini akan sedikit ke arah bullish untuk risk on asset. Itu kesimpulan yang pertama. Kesimpulan yang kedua, teman-teman, untuk price action-nya sendiri, short term banget gitu ya, short term banget, mungkin di time frame 15 minute atau 5 minute, kita harus melihat nih, bentuk corrective move apa yang bakalan dibuat. Kalau kita terus berada di dalam trend line ini, dan bouncing back and forth, kita berpotensi hanya membentuk symmetrical triangle. Tapi kalau kita breakdown dari lower trend line ini, maka kita kemungkinan akan membentuk semacam bull flag, and then baru kita akan start kembali naik lagi ke atas. Kesimpulan yang ketiga, titik invalidasinya masih tetap sama dengan apa yang sudah saya sampaikan beberapa hari terakhir, yaitu adalah kalau kita berhasil sampai jebol di bawah area 81.000, and then start untuk mendapatkan semacam bearish continuation pattern, oke, itu saya akan flip ke arah bearish, dan berarti scenario bullish-nya terinvalidasi. Itu aja untuk video hari ini, teman-teman. Terima kasih untuk kalian yang telah menonton sampai selesai. See you in the next video. Bye-bye.